pasti tahu dong film horor legendaris The Exorcism of Emily Rose. Nah, tahu gak sih kalau film itu diangkat dari kisah nyata seorang mahasiswi asal Jerman yang bernama Anneliese Michel. Aslinya, kisah Anneliese ini jauh lebih plot twist dan bikin merinding daripada filmnya. Bayangin, dia harus melewati 67 kali ritual pengusiran setan alias eksorsisme. Sampai akhirnya dia meninggal dunia karena kelaparan. Yang bikin geger, kasus ini sampai masuk pengadilan dan orang tuanya sendiri diseret ke hukum. Kok bisa? Yuk kita spill kronologi lengkapnya. Tetap di Diari Natasha, siapkan nyali kalian, matikan lampu, jangan oleh ke belakang. Kita mulai ceritanya. Anneliese ini lahir tahun 1952 di Bavaria, Jerman. Dia tuh sebenarnya anaknya baik-baik banget, pinter, dan dari keluarga Katolik yang taat banget. Bahkan pas kuliah di Universitas Würzburg tahun 1973, teman-temannya kenal dia sebagai sosok yang introvert tapi religius. Tapi semuanya berubah pas dia umur 16 tahun. Anneliese tiba-tiba kena kejang hebat pas dibawa ke dokter. Dia didiagnosis kena epilepsi lobus temporal dan psikosis. Dia sempat dirawat di RS jiwa dan dikasih obat anti kejang. Plot twistnya, obat-obatan medis ini bekerja nggak ya? Ternyata enggak lur. Kondisinya malah makin drop. Anneliese mulai depresi berat, punya keinginan bunuh diri, dan yang paling serem, dia mulai ngelihat wajah-wajah iblis. Tiap kali mau berdoa, dia juga dengar bisikan gaib yang bilang kalau dia terkutuk dan bakal membusuk di neraka. Nah, gara-gara pengobatan medis selama 5 tahun gak ada hasil, Anneliese sama keluarganya mulai mikir, ini mah bukan penyakit biasa, ini fix kerasukan setan. Ada satu momen pas Anneliese ikut ziarah ke Italia. Di sana dia benar-benar gak bisa jalan ngelewatin salib. Dia bilang ke pastor kalau tanah di sekitar kapel itu rasanya panas membara kayak api. Dia juga gak tahan ngeliat gambar Yesus atau megang medali suci. Kondisinya makin out of control lur. Anneliese mulai nunjukin perilaku yang benar-benar di luar nalar manusia normal. Dia jadi super agresif, suka ngelukain diri sendiri, bahkan sampai makan serangga dan minum kencing sendiri. Dia juga sering menggeram, teriak-teriak kasar pakai suara parau yang cowok banget. Keluarganya panik dong. Mereka minta bantuan gereja Katolik buat ngelakuin eksorsisme, yaitu ritual keagamaan buat ngusir roh jahat. Awalnya ditolak dan disuruh lanjutin jalur medis, tapi akhirnya Uskup Joseph Stang ngasih izin buat ngelakuin ritus utama. Dua imam, Pastor Ernst Alt dan Pastor Arnold Renz, mulai nih nanganin Anneliese sejak September 1975. Dan tebak apa yang terjadi? Keluarganya langsung stop total konsultasi ke dokter medis. Selama 10 bulan, Anneliese harus ngelewatin 67 sesi eksorsisme. Seminggu bisa 1-2 kali, dan satu sesi itu durasinya bisa sampai 4 jam. Disinilah muncul rekaman suara yang terkenal serem banget. Para pastor bilang, ada 6 entitas iblis di dalam tubuh Anneliese, mulai dari Lucifer, Yudas Iskariot, Nero, sampai Hitler. Tragisnya, Anneliese mulai nolak makan. Dia ngerasa penderitaannya ini buat nebus dosa anak muda zaman sekarang. Hingga akhirnya pada 1 Juli 1976, Anneliese meninggal dunia dalam tidurnya. Dia wafat akibat malnutrisi hebat dan dehidrasi. Pas meninggal berat badannya cuma 31 kg doang lur. Sedih banget. Kematian Anneliese ini langsung bikin geger satu Jerman, bahkan satu dunia. Jaksa penuntut menyatakan kalau kematian ini sebenarnya bisa dicegah kalau medis gak dihentikan.
Tahun 1978, kasus ini dibawa ke meja hijau. Hasil sidangnya, hakim menyatakan orang tua Annelies dan kedua pastor bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Mereka dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, tapi diubah jadi masa percobaan 3 tahun. 2 tahun setelah dimakamkan, kuburan Annelies sempat dibongkar lagi karena ortunya pingin mindahin ke peti kayu ek yang lebih bagus. Tapi isunya yang beredar di kalangan penganut religius katanya jasad yang masih utuh. Walaupun laporan resmi polisi bilang ya kondisinya wajar layaknya jasad yang udah dikubur selama 2 tahun. Oh iya, tahun 2013 lalu rumah masa kecil Annelies sempat kebakaran. Orang-orang sempat ngira ini pasti hubungannya sama hal mistis eksorsisme dulu. Tapi ternyata pelakunya adalah oknum pemadam kebakaran setempat. Ada-ada aja ya. Sampai sekarang kasus Annelies Michel ini masih jadi perdebatan terbesar antara sains psikologi versus supernatural. Pihak dokter yakin dia menderita penyakit mental yang salah penanganan. Tapi di sisi lain, ibunya sampai akhir hayatnya tahun 2006 tetap yakin kalau anaknya itu emang kerasukan demi tujuan suci. Kalau menurut kalian gimana nih Lur? Apakah ini murni medis atau emang ada gangguan gaib? Tulis di pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita horor serunya. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga mimpi indah ya kalau bisa. Bye-bye.